Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawma liqa'i rabbih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah semoga ibadah yang kita lakukan, baik yang fardu maupun yang sunnah, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita bermohon semoga kiranya dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumil qiyamah, manusia yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Kata baginda Rasulullah, aktsaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak bersalawat kepada aku. Semoga kita terus bersalawat kepada beliau dan kita dawamkan mulazamah, kita lazimkan bersalawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, dan dengan harapan semoga kelak kita diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah dituliskan bahwa Raja Namrud la'natullah alaihi, dia berkuasa, dia memimpin sebuah istana dan kerajaan yang megah selama 400 tahun lamanya. Pada masa dakwahnya baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud untuk menyampaikan risalah agama Allah. Ibrahim berkata, wahai Namrud, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Menyembahlah engkau kepada Allah. Dia Allah yang mampu menghidupkan orang yang mati dan bahkan mematikan orang yang hidup sekalipun. Dia Allah mampu mengadakan segala sesuatu yang tiada, dan Allah pun mampu meniadakan sesuatu yang ada. Menyembahlah engkau kepada-Nya.
Apa dijawab oleh Namrus laknatullah alaih? Ar-Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku wahai Ibrahim? Engkau berkata Tuhanmu mampu menenggelamkan matahari, engkau berkata Tuhanmu mampu menghidupkan orang yang mati. Aku pun mampu wahai Ibrahim, dan tidak ada Tuhan yang disembah oleh siapapun saat ini kecuali aku. Sombongnya Raja Namrus laknatullah alaih membuat Allah murka. Dia gagah, dia perkasa, memimpin istana yang megah, namun akhirnya dia mati. Tidak ditimpa oleh batu yang besar, tidak diguncang oleh gempa, tidak diruntuhkan gedung oleh Allah, tapi Raja Namrus mati hanya gara-gara seekor nyamuk. Allah utus nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya, hingga masuk ke dalam otaknya. Dalam sejarah dituliskan bahwa menggigit urat saraf otaknya Namrus laknatullah alaih, hingga akhirnya Raja Namrus pun mati menggenaskan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong masa hidupnya, dia merasa angkuh, congkak kepada orang-orang yang di bawahnya. Akhirnya kesombongannya pun Allah berkata, engkau tidak berhak untuk sombong, karena sombong adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada pula pada masa Nabi Musa alaihissalam, seorang raja yang otoriter, berkuasa semaunya. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Lebih kurang maknanya adalah, kalau khatib tidak salah membacakan ayatnya, Fir'aun laknatullah, dia menyembelih anak laki-laki. Anak laki-laki tidak dibiarkan hidup karena takut merebut kekuasaannya, namun dia membiarkan wanita hidup pada masa itu, disembelih oleh dia. Dan ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun laknatullah, wahai Fir'aun, sembah kepada Allah, sujud kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Apa kata Fir'aun laknatullah? Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa yang mengikut ajaran Musa, siapa mereka yang beriman kepada Tuhan yang dibawa ajarannya oleh Musa, maka aku akan bunuh mereka. Sombong Fir'aun laknatullah. Namun akhirnya ketika dia mengejar Musa dengan pengikut-pengikutnya, apa kata Allah? Wahai Musa, pengikutnya sudah mulai gundah, berkata kepada Musa, wahai Musa, kita akan mati, kita akan binasa. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar kita, pasti kita semua akan mati wahai Musa. Apa kata Musa? Kalian jangan takut, kalian jangan khawatir, kalian jangan berkecil hati, karena aku bersama Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, tancapkan tongkatmu di atas air laut. Maka dengan izin Allah air laut pun terbelah menjadi dua. Maka Allah mewahyukan Musa, lewatlah engkau bersama pengikutmu, bersama kaummu di tengah lautan ini. Aku akan melindungi kalian semua. Namun tak kala itu Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke dalam laut, seolah-olah mereka pun mengikut jejaknya Nabi Musa alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Kesombongan Fir'aun laknatullah, dia berkuasa, dia berkata aku hebat, dia berkata aku Tuhan. Maka ketika Allah berkehendak, Fir'aun laknatullah mati juga, bukan karena beliau, bukan karena dia dihantam batu, bukan karena dia dibunuh oleh pedangnya Musa, atau bukan karena dihantam dengan panah, tapi dia mati mengenaskan, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Masuk beberapa tetes air laut ke dalam tenggorokannya, hingga masuk ke dalam paru-parunya, dan dia pun sulit untuk bernafas. Ketika Allah tenggelamkan dia di dalam laut, barulah dia berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak mengampuni lagi Fir'aun laknatullah, karena pada saat itu Allah sudah murka dan marah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selesai zamannya Fir'aun laknatullah. Apakah habis orang sombong di dunia? Habis orang angkuh? Ya, masih ada pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi dilahirkan, datang
segerombolan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha laknatullah. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, mereka ingin membinasakan Ka'bah. Maka Allah pun melindungi Ka'bah yang suci sebagai kiblat kita yang mulia. Allah utus burung ababil, Allah utus burung ababil yang membawa butiran-butiran batu dari neraka, hingga itu pun dilemparkan kepada Abraha dan para bala tentaranya. Hingga Allah katakan dalam Al-Quran, faja'anahu ka'asfin ma'kul, maka mereka seperti daun yang dimakan oleh ular. Berlobang tubuhnya, berlobang, dia tidak berdaya, dia merasa dia hebat, namun Allah binasakan hanya dengan sebutir batu yang panas. Ada lagi, bahkan berasal dari paman kandungnya Rasulullah Muhammad SAW. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Ketika Nabi berdakwah kepada mereka, apa mereka katakan? Muhammad, engkau adalah pendusta, engkau pembohong. Jangan coba-coba kau bawa ajaran ini kepada kaum kami, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau ingin merubah keyakinan kami kepada keyakinan kamu. Engkau pendusta, wahai Muhammad. Sombong Abu Lahab, sombong Abu Jahal. Namun dibinasakan oleh Allah, hingga Abu Lahab pun dilaknat oleh Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Terlaknatlah Abu Lahab, terlaknat dia. Dia telah mencaci maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari petikan sejarah yang telah dinukilkan dalam Al-Quran tentunya menjadi pelajaran kepada kita. Sehebat apapun kita, pangkat dan jabatan kita, gagah pun kita tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Jabatan kita pasti akan berakhir, saudara dimuliakan Allah. Banyak hari ini kita tidak kekurangan orang yang berilmu, saudaraku. Banyak orang yang berilmu, tetapi hari ini kita kekurangan orang yang berakhlak mulia. Kita juga tidak kekurangan orang yang memberi contoh. Banyak orang yang memberi contoh di mana-mana, memberi contoh banyak kepada umat di mana-mana kita dengar. Tetapi hari ini kita sulit menemukan orang yang patut untuk dicontoh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sombong akan datang. Salah satunya adalah dengan bertambahnya pangkat dan jabatan kita. Seseorang telah diamanahkan pangkat dan jabatan yang tinggi, menganggap rendah orang yang di bawahnya, menganggap rendah, menganggap hina, dan dia tidak memandang orang lain. Seolah-olah hanya perkataannya yang berlaku, seolah-olah hanya keputusannya yang harus diterima, sementara orang lain tidak perlu diterima karena dia tidak selevel dengan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari, merenung sejenak. Mungkin kita tidak merenungi ayat dalam Al-Quran, betapa alimnya iblis laknatullah. Iblis orang alim, iblis dihimpun oleh Allah bersama malaikat-malaikat Allah, hingga dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia tidak soleh, bukan karena dia tidak alim, bukan karena dia tidak pandai, bukan karena iblis bodoh. Iblis pandai, iblis alim, tapi diusir oleh Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai malaikat-malaikatku, bersujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat bersujud kepada Adam atas perintah Allah, namun iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam? Padahal ini perintahku, aku Tuhanmu. Wahai iblis, engkau adalah ciptaanku. Apa kata iblis laknatullah? Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api yang menggelegar, mampu melunakkan yang keras, bahkan besi mampu hancur binasa dengan api. Engkau ciptakan aku dari api yang menyala. Mana mungkin aku sujud kepada Adam yang hanya engkau ciptakan dari tanah yang rendah, yang diinjak, dibuang sampah ke atasnya, diludahi oleh manusia. Mana mungkin aku mau bersujud kepadanya, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai iblis laknatullah, keluar kau dalam keadaan hina dari surgaku. Engkau tidak layak berada di dalam surgaku. Engkau akan terusir untuk selama-lamanya, hingga engkau akan menjadi keraknya, bahan bakarnya
api neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesombongan berbahaya. Sekalipun kita soleh, iblis gagal membuat kita menjadi orang ingkar kepada Allah. Ketika iblis gagal mempengaruhi kita untuk tidak menjadi soleh kepada Allah, kita rajin datang ke masjid, kita rajin beribadah, iblis gagal mempengaruhi kita, maka iblis akan mencari jalan lain, akan membisikkan dalam hati kita hingga ada bisikan kita merasa orang yang paling soleh, kita merasa orang yang paling baik, kita merasa orang yang paling layak untuk dipandang, maka kita gagal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya harta kita bertambah hingga juga akan ada potensi kesombongan dalam diri kita, akan dibisikkan oleh iblis rahmatullah kesombongan hingga kita menganggap remeh orang lain, kita menganggap mereka orang miskin, kita menganggap mereka adalah orang fuqara. Satu-satunya yang mampu dan hebat adalah kita, dan kita memandang mereka sebelah mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apa yang dimaksud dengan kesombongan? Kesombongan adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan mereka merendahkan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, man kana fil qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk ke dalam surga kalau masih ada benih kesombongan dalam hati, sekalipun ia sebesar biji zarrah. Kesombongan sebesar biji zarrah sekalipun, kita tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai karena status perbedaan kita, perbedaan status sosial kita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang masyarakat, lalu kita jadikan itu sebagai stratifikasi sosial di antara kita. Semua kita adalah sama, saudaraku. Kita yang kaya akan mati, kita yang pejabat akan mati, menjadi santapan cacing tanah. Bangga kita hari ini, nama kita disanjung di mana-mana, kita diundang ke mana-mana. Ketika disebut nama kita, orang menjadi segan kepada kita. Namun akhirnya ketika roh dicabut oleh Allah, kitalah bukan siapa-siapa. Kita hanya seorang mayat yang tak berdaya. Jangankan kita berjalan, untuk mandi pun kita tidak mampu, membungkus kain kafan sendiri pun kita tidak bisa, jalan ke kuburan kita tidak bisa sendiri, menggali kuburan kita pun kita tidak bisa sendiri, butuh kepada orang lain. Sudah lama seorang filsuf barat mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Aristoteles mengatakan manusia adalah zon politikon, bahwa manusia memiliki rasa saling ketergantungan satu sama lain. Yang kaya butuh kepada yang miskin, yang miskin pun butuh kepada yang kaya, yang pejabat butuh kepada rakyatnya, yang rakyat pun butuh kepada pimpinannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hapuskanlah rasa kesombongan di antara kita, karena sesungguhnya wujud keberhasilan kita di mana-mana kita merayakan Maulid Nabi. Tidak ada, hampir tidak ada masjid yang tidak merayakan Maulid Nabi. Hampir tidak ada kampung yang tidak dirayakan Maulid Nabi. Khususnya kita di Aceh, khusus lagi kita di Simelu. Maka bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keberhasilan kita dalam merayakan Maulid adalah menghilangkan rasa stratifikasi kotak-kotak dengan orang lain dalam hati kita. Semua kita adalah sama. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang haji bolak-balik, bukan mereka yang banyak bersedekah, tetapi yang paling istiqomah dalam takwanya, menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada mereka orang yang membanggakan diri, kepada yang congkak, yang membusungkan dada, merasa lebih hebat daripada orang lain. Kita renungkan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, renungkan sejenak. Siapapun kita, bahkan termasuk kami yang sedang berada di atas mimbar, pernah dihantui oleh rasa kadang terbersit kesombongan
Ketika ilmu kita bertambah, kita merasa orang lain bodoh. Ketika kita jabatan tinggi, merasa orang lain rendah. Ketika kita kaya, merasa orang lain semua fukara. Itulah yang harus kita hadirkan dalam hati kita, bahwa kita akan mati. Renungkan saudaraku, mana tahu yang hari ini kita anggap rendah, yang hari ini kita anggap bodoh, yang hari ini kita anggap fukara. Ketika kita mati, dialah yang akan memandikan kita. Ketika kita mati, dialah yang akan mengkafankan kita. Padahal semasa hidup kita berkata, kau jahil, kau bodoh, kau miskin. Tapi ketika roh dicabut oleh Allah, Dia yang memasukkan kita ke dalam lubang yang lahat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah yang bodoh, tapi dia mampu memasukkan kita ke dalam lubang yang lahat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kesombongan itu menghantui kita. Kita hilangkan, kita merenung siapapun kita. Jabatan akan berakhir, kekayaan akan sirna, kekayaan tidak akan kita masuk, kita tidak akan bawa ke dalam kubur. Semua harta yang kita cari hari ini, bahkan ada sebagian orang tidak memandang, seperti kata Rasulullah, akan datang satu zaman kepada umatku, mereka mencari harta, menumpuk harta, tapi mereka tidak peduli dari mana mereka peroleh. Halal, haram mereka tidak peduli, yang penting mereka mendapatkan harta tersebut. Akan datang satu zaman kepada umatku, kata Nabi. Maka oleh sebab itu hadirin, harta yang kita cari ketika kita telah tiada, kalau kita sombong di dunia, maka harta yang kita cari dengan banting tulang akan menjadi penyebab kebinasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan direbutkan oleh ahli waris kita. Mereka ahli waris yang kita tinggalkan, anak-anak kita, anak-anak yang tidak soleh dan soleha. Kita tidak didik mereka, kita tidak ajarkan mereka menyembah Allah. Maka ketika kita telah tiada, generasi kita akan memperebutkan harta kita. Saat itulah kita diadili oleh Allah. Allah seolah berkata kepada kita, inikah harta yang kau cari? Inikah kesombongan yang kau menusukkan dada selama hidup di dunia? Inikah yang kau katakan pangkatmu yang tinggi? Inikah kau katakan aku jenderal? Tetapi hari ini engkau adalah hamba yang hina, engkau adalah makhluk yang hina, karena engkau telah melangkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Khaliq, sementara engkau adalah makhluk. Allah pencipta dan engkau adalah ciptaan. Pencipta tidak bisa dijadikan ciptaan, dan ciptaan tidak bisa dijadikan pencipta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan hikmah, dengan falsafah daripada perayaan Maulid Nabi yang kita dengar, di mana-mana kita dengar ceramah, tausiah, baik melalui HP ataupun kita dengar langsung, kita ambillah hikmahnya dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi makhluk sosial. Jangan sekali kita mementingkan diri sendiri. Coba kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, engkau orang kaya, bahkan engkau seorang ulama, kesombongan karena tidak hanya menghantui orang yang awam, tidak hanya menghantui mereka yang ilmunya sedikit, tidak. Bahkan ulama pun, ulama sekalipun yang alim, alama, akan digoda oleh iblis laknatullah alaihi, dia merasa lebih alim. Maka kata Imam Al-Ghazali, coba ada satu cara. Ketika engkau merasa sombong dalam hatimu, maka pergilah engkau ke kamar mandi, bersihkan tempat buang air orang lain. Masuk ke dalam kamar mandi, kau bersihkan kamar mandi, kau bersihkan tempat mereka buang air. Begitu kau bersihkan, bisikan dalam hatimu, serendah inikah aku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tempat buang kotoran. Maka itulah akan hilang sedikit demi sedikit kesombongan dari dalam hati kita. Kalau juga tidak bisa, maka ingat akan mati. Rasulullah mengatakan, ketika hatimu sedang keras, ketika hatimu sedang sakit, ketika hatimu sedang dilanda oleh sesuatu yang Allah tidak ridho, maka renungkan, aku bukan siapa-siapa ketika Allah mencabut nyawa dari badanku. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat pada hari ini bermanfaat kepada khatib dan kita semua. Selanjutnya pesan yang kedua, hari ini generasi-generasi kita saudaraku yang dimuliakan Allah, mereka dilalaikan dengan namanya judi online. Game
online di mana-mana. Mereka sibuk dengan judi online. Mereka telah dilalaikan generasi kita. Orang tua jangan sampai lalai, saudaraku dimuliakan Allah. Tanggung jawab kita bukan cuma memberi makan yang mewah kepada mereka. Juga tanggung jawab kita bukan cuma memberikan tempat tinggal yang layak. Bukan cuma kita memberikan pakaian yang mewah. Bukan cuma kita sekolahkan mereka dengan nilai yang tinggi sampai S3 ke luar negeri, universitas ternama. Bukan itu tugas orang tua kita, tugas kita sebagai orang tua. Tapi tugas kita adalah jaga mereka anak kita untuk terus mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Pupuk, suburkan kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka jauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016, nomor 3 tahun 2019 mengatakan bahwa chip hits domino alias judi online hukumnya adalah haram. Maka siapa yang bertransaksi, siapa yang mencoba-coba untuk main judi online itu sama dengan bermain judi layaknya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dulu kita bisa melihat kalau mereka berjudi pakai meja, kita melihat ada uang di atas meja, mereka taruhan, kita nampak mereka. Tapi sayangnya hari ini generasi kita hidupnya pada zaman digital, bahkan dari kamar tidur mereka juga bisa main judi online dengan modal satu buah HP, dengan modal jaringan internet. Mereka mulai bermain hingga kita orang tua terkadang mengabaikan hal itu. Oleh sebab itu jangan sampai kita lengah. HP itu difungsikan, dibutuhkan. Kita memang butuh kepada HP. Bahkan kalau boleh saya katakan, kalau boleh saya pribadi saya mengatakan bahwa HP itu wajib kita punya pada zaman ini. Kenapa? Kalau kita tidak punya HP, kita ketinggalan informasi. Bagaimana keadaan saudara kita di Palestina hari ini? Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa datang ke sana. Bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Makkah Al-Mukarramah? Bagaimana keadaan saudara kita yang ada di Rohingya, yang selalu dizalimi oleh orang-orang kafir laknatullah? Kita tidak bisa lihat kecuali dengan HP. Kita tidak bisa berkunjung karena pakai biaya yang banyak. Maka oleh sebab itu, tetapi HP bagaikan pisau bermata dua. Kalau kita salah menggunakan, maka dia akan memotong leher kita sendiri sebagai orang tua. Maka semoga nasihat yang singkat ini, kenapa saya katakan bahwa kita jaga anak? Karena saya juga statusnya masih seorang pemuda. Saya masih merasa seorang pemuda, maka saya panggil jiwa-jiwa muda. Jangan sia-siakan waktu kita, jangan lalaikan masa muda kita. Demi Allah, masa muda kita tidak akan terulang kedua kali. Kita akan menyesal. Suatu saat kita akan jadi orang tua, suatu saat kita akan jadi kepala rumah tangga. Maka apalah yang kita bawa modal kita untuk menjalani bahtera rumah tangga, untuk menjadi pimpinan terhadap anak-anak kita. Kalau mental kita masih mental judi online, kalau mental kita masih mental game online, duduk di warung kopi yang diminum kopi pancong, tapi jam 8 sampai jam 12 malam waktunya baru habis. Hal ini dimuliakan Allah. Itulah yang membuat kita malu umat Islam hari ini. Orang Barat berkata waktu adalah uang, orang Arab berkata waktu adalah pedang. Tapi kita meremehkan waktu, seolah-olah waktu nanti kita yang mengatur. Padahal waktulah yang akan mengatur kita. Kita tidak tahu besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau kapan Allah berkehendak kita yang sehat dan perkasa akan sakit, atau kita bahkan akan mati. Maka kita menyesal kelak tidak beramal dan tidak berbuat sesuatu yang baik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.